Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini sekali lagi kita akan bersama-sama beribadah ya, dimanapun saudara berada. Saya mau kita sama-sama mendengarkan pesan-pesan Tuhan untuk pagi hari ini, di mana kita semua akan mendapatkan tuntunan daripada Tuhan. Ya, kita tahu saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Ya, kita tahu bahwa pandemi ini kita harus bersama-sama untuk bisa mengatasinya, saudara ya. Dengan cara kita harus tetap memperhatikan bagaimana cara kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mau kita tetap berhati-hati ya. Tetapi satu hal pagi hari ini yang saya mau bagikan kepada saudara yang Tuhan sudah taruh dalam hati saya, yaitu mengenai bagaimana setiap kita harus memperhatikan mezbah ya, mezbah yang harus kita perhatikan. Oleh sebab itu pagi hari ini saya mau menjabarkan tentang mezbah yang merupakan gambaran kehidupan rohani kita, saudara ya. Di mana Roh Allah tinggal di dalam tubuh kita sebagai mezbah, tempat kediaman Allah sendiri. Oleh sebab itu pagi hari ini ya, mezbah yang sudah rusak harus segera kita perbaiki. Pagi hari ini saya mau setiap kita yang mempunyai mezbah yang mungkin sudah rusak harus kita perbaiki. Karena sekali lagi saat pandemi COVID-19 ini terlihat seperti awan yang pekat, saudara. Kalau menurut saya terlihat seperti hujan yang luar biasa dahsyatnya. Mungkin petir yang menggelegar gitu ya, saudara ya. Yang rasanya membuat setiap kita ini menjadi pribadi-pribadi yang merasa takut karena sesuatu kejadian yang di depan kita sampai detik ini kita masih belum tahu ya. Nah, oleh sebab itu bagi setiap kita pada pagi hari ini, saya mau yang punya mezbah, saya katakan itu ibaratnya kita ini mempunyai rumah tempat tinggal. Jadi ketika petir atau hujan yang dahsyat itu turun ya, ketika petir itu menyambar, ketika awan hitam itu ada, kita aman karena kita ada di dalam rumah ya, yang ada mezbah yang disediakan buat Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kesimpulannya yang saya mau bagi kepada setiap saudara ya, walaupun ada badai, walaupun ada gejolak, tetapi yang punya mezbah, sekali lagi saya katakan, akan tetap aman dan tentram di dalam perlindungan Tuhan. Ya, saya mau kita sama-sama buka di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-30. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-30. Ya, demikian firman Tuhan. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Puji Tuhan. Ini adalah ayat yang mendasari firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi sekali lagi ya, semua yang sudah berantakan, mezbah yang sudah berantakan, Tuhan perintahkan pagi hari ini untuk setiap kita untuk memperbaikinya kembali. Ya, harus diperbaiki. Nah, pada zaman Nabi Hagai ini juga terbukti, saudara ya, bagaimana bangsa Israel diberkati Tuhan. Mereka ya membangun rumah-rumah pribadi mereka. Nanti saudara bisa baca di dalam kitab Hagai 1 ya. Mereka membangun rumah-rumah pribadi mereka. Mereka memperhatikan rumah-rumah pribadi mereka, tetapi mereka tidak memperhatikan rumah Tuhan ya, yang artinya mezbah Tuhan pun dibiarkan hancur, mezbah Tuhan pun dibiarkan rusak. Oleh sebab itu di dalam kitab Hagai dikatakan bahwa Tuhan sendiri langsung turun tangan. Dia meminta umatnya untuk segera memperbaiki mezbah. Nah, pagi hari ini saya mau setiap kita mendengar pesan ini dengan serius, saudara. Karena kita mau pagi hari ini ya, semuanya punya mezbah. Karena ketika mezbah itu kita dirikan, maka kita akan aman di dalam perlindungan Tuhan. Kita lihat di dalam 2 Samuel 24 ayat 25. Ya, ini juga berbicara tentang mezbah.
di dalam kitab 2 Samuel 24 ayat 25, ya. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Dan ini sebetulnya kejadian saat ini, saudara, juga sudah dialami, dan kita sudah tahu di dalam Alkitab juga sedang dan sudah pernah terjadi, ya, sudah pernah terjadi. Ya, ketika bangsa Israel mengalami yang namanya tulah Tuhan karena Daud melangkah salah mengambil keputusan, maka Daud diberikan 3 pilihan, ya, oleh Tuhan. Karena waktu itu seperti saudara ketahui, Daud melakukan pelanggaran kepada Tuhan dengan cara dia menghitung jumlah bangsa Israel, mengadakan sensus, dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka Daud diberikan 3 pilihan waktu itu. Saudara bisa saya ingatkan kembali bahwa 3 pilihan itu dikatakan bahwa ada, silakan kau pilih. Ketika Nabi Gad datang, ya, seorang pelihat bangsa Israel datang kepada Daud dan dia memberikan 3 pilihan. Pilihan yang pertama dikatakan, kamu mau pilih yang mana? Yang pertama dikatakan ada 3 tahun kelaparan. Ya, ini pilihan yang pertama. Dan pilihan kedua dikatakan 3 bulan engkau akan melarikan diri dan engkau akan dikejar-kejar oleh musuhmu. Dan yang ketiga dia bilang, Nabi Gad mengatakan pesan Tuhan, 3 hari penyakit sampar akan melanda seluruh bangsa Israel. Nah, waktu itu Daud mengatakan bahwa aku lebih baik jatuh ke tangan Tuhan daripada ke tangan musuh-musuhku. Ya, akhirnya Tuhan mendatangkan tulah. Nah, ketika tulah sampar itu dijatuhkan, kita lihat di dalam Alkitab ada 70.000 bangsa Israel meninggal. Ya, kejadian itu persis seperti sekarang, saudara. Saya tidak tahu kenapa, tapi kita tahu bahwa sesungguhnya wabah yang sedang terjadi ini, ya, ini tidak lepas dari bagaimana dunia akhir-akhir ini. Kita melihat begitu banyak kejahatan-kejahatan yang di depan mata kita. Bahkan kita mendengar banyak hal-hal yang mungkin di luar nalar kita. Ini sesuatu yang memang Tuhan izinkan terjadi. Oleh sebab itu kita tidak mau mempusingkan itu, saudara. Saya mau setiap kita kembali kepada firman Tuhan, supaya setiap kita apa? Memperhatikan rumah Tuhan dan memperbaiki mezbah-mezbah yang rusak. Saya mau setiap kita melangkah seperti itu. Kita tidak mau, kita tidak terus dibawa kepada berita-berita tentang penyakit sampar ini atau tentang penyakit COVID-19 ini. Tapi kita semua diizinkan oleh Tuhan pagi hari ini untuk bisa kembali mengingat bahwa sesungguhnya kita harus memperhatikan rumah Tuhan dan memperbaiki setiap mezbah kita mungkin yang dalam keadaan rusak. Kita perhatikan kembali, ya, kita kembali masuk ke dalam, saudara, ya. Karena sekali lagi di dalam Alkitab juga ada pada waktu zaman Nabi Hagai, seperti tadi saya katakan, itu juga sudah terjadi, saudara. Bagaimana bangsa Israel sudah mengalami hidup yang baik, tetapi sayangnya mereka cuma memperhatikan rumah-rumah mereka, tidak memperhatikan rumah Tuhan. Rumah Tuhan, mezbah Tuhan dibiarkan hancur. Dan di situ Tuhan murka. Di situ Tuhan murka. Maka bangsa Israel pun pada zaman Nabi Hagai diperintahkan oleh Tuhan untuk memperbaiki rumah Tuhan dan memperbaiki mezbah Tuhan yang rusak. Pagi hari ini juga seperti itu, saudara. Pesan Tuhan, saya percaya, ya, kita semua yang hadir pagi hari ini yang mendengar, ya, pesan Tuhan, ya, Tuhan katakan bahwa rumah Tuhan yang hancur, ya, mezbah yang rusak, jangan dibiarkan. Harus dibangun kembali. Pandemi COVID-19 ini kembali mengingatkan kita seperti yang tadi saya katakan. Kita harus memperhatikan ke dalam, saudara, ya. Jadi saya mau setiap kita, ya, harus kembali memperhatikan rumah Tuhan dan memperbaiki mezbah-mezbah yang rusak. Sekali lagi, COVID-19 ini mungkin memang sangat-sangat dahsyat pengaruhnya. Banyak yang dihancurkan oleh COVID-19.
usaha-usaha yang dirintis orang mungkin mulai dari nol, ya, sepertinya cuma dihilangkan dalam sekejap mata. Banyak usaha-usaha yang harus tutup, banyak toko-toko yang harus tutup, banyak pengusaha-pengusaha yang bangkrut, saudara. Ya, pegawai-pegawai dirumahkan, pegawai-pegawai dibuat tidak punya penghasilan lagi. Oleh sebab itu saya katakan kita harus ingat, bagi setiap kita belum terlambat. Belum terlambat. Walaupun kita mungkin sudah melihat bagaimana kehidupan kita mengalami di satu titik yang mungkin menurut kita sesuatu yang berat, yang belum pernah kita alami sebelum-belumnya. Tetapi pagi hari ini saya mau setiap kita kembali lagi untuk lihat firman Tuhan. Tuhan mengatakan kita harus memperhatikan rumah Tuhan dan memperbaiki mezbah yang rusak. Karena ketika kita memperhatikan itu, maka sesuatu yang dahsyat Tuhan pasti akan lakukan. Tadi di dalam lagu kita mengatakan ada mujizat. Nah, mujizat itu tetap ada sampai detik ini. Ya, mujizat itu tetap ada sampai hari ini. Oleh sebab itu pagi hari ini saudara, sekali lagi saya mau ingatkan ya, bahwa contoh ya yang sekaligus tuntunan di dalam Alkitab ya mengenai Nabi Hagai ya, yang tadi sudah saya jelaskan, bangsa Israel ketika zaman Nabi Hagai mengalami sesuatu kemakmuran yang luar biasa, tetapi mereka membiarkan rumah Tuhan dan membuat mezbah Tuhan itu hancur. Mereka mengalami masalah ternyata. Kalau saudara baca nanti di dalam Hagai 1, mereka menabur tetapi mereka tidak bisa menuai. Saudara nanti bisa baca di rumah. Itu mengalami sesuatu masa yang sulit ternyata. Kelihatannya diberkati Tuhan. Ya, demikian juga dengan hari ini mungkin saudara. Kita kelihatannya dengan kejadian COVID-19 ini, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita tabung mungkin sudah mulai habis. Karena kita sudah tidak bisa lagi melakukan penghasilan. Tapi firman Tuhan katakan, ayo kita perhatikan dulu kehidupan kita. Ini ada satu momen yang harus kita tahu. Ada satu momen yang harus kita lakukan. Ya, sekarang saya katakan tergantung saudara. Karena pilihan ini sebetulnya diberikan kepada setiap kita. Apa yang kita mau pilih? Kita tetap membiarkan rumah Tuhan dan mezbahnya rusak, atau kita mau kembali memperbaikinya? Karena sekali lagi saudara, saya katakan kesempatan sebetulnya buat kita pada waktu ini untuk kembali kita memperbaiki ke dalam, untuk kembali kita introspeksi ke dalam. Karena kejadian ini tidak cuma saudara yang mengalami, semua mengalami, bahkan sampai ke ujung dunia istilahnya. Ya, semua mengalami. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita supaya setiap kita kembali memperhatikan rumah Tuhan dan memperbaiki mezbah yang rusak. Sebagai hamba Tuhan sekali lagi saya mendorong saudara ya, untuk segera mungkin saat ini bagi setiap kita yang tidak punya mezbah di dalam rumah kita, mari kita bangun kembali. Kita bangun kembali rumah Tuhan yang sudah ada, yaitu saudara dan saya ya, harus punya mezbah doa, harus punya mezbah ya. Rumah Tuhan ini berbicara juga tentang yang ada di dalamnya saudara ya. Mungkin yang ada di dalam rumah Tuhan ada pelayanan. Di dalam rumah Tuhan ya ada pekerjaan Tuhan. Di dalam rumah Tuhan itu ada makanan yang harus kita perhatikan. Yang artinya apa? Di dalam rumah Tuhan juga harus ada persembahan. Dan ini harus kita perhatikan saudara. Di dalam rumah Tuhan juga ada yang namanya komunikasi, mezbah, untuk kita berikan kepada Tuhan ya. Terus di dalam rumah Tuhan juga ada perlindungan. Oleh sebab itu saya mau setiap kita kembali kita mengingat hal ini ya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau di dalam kita sudah benar-benar perbaiki, rumah Tuhan kita perbaiki, mezbah yang rusak kita perbaiki, saya percaya kita punya kehidupan akan tenang. Mungkin kita tidak seperti dulu lagi, penghasilan tidak sebanyak yang dulu lagi, tetapi melalui pergumulan, melalui hubungan kita dengan Tuhan,
ketika mezbah itu kita perbaiki, saya percaya kita punya hati, kita punya jiwa merasa tenang dan tentram. Ya, memang kejadian ini kejadian yang sulit, saya katakan saudara. Oleh sebab itu setiap kita, saya mau harus memperhatikan hidup kita. Mungkin yang dulu sesuatu yang sering kita lakukan, ya, yang membuat kita ini ya biasa kita lakukan, sekarang kita coba pelan-pelan untuk berusaha adaptasi. Tidak sembarangan di dalam pengeluaran. Mungkin saudara juga harus perhatikan, COVID-19 ini begitu luar biasa, ya, yang membuat penghasilan kita menjadi sedikit mungkin. Ya, kita harus sesuaikan. Kita harus sesuaikan. Kita tidak mau sembarangan, istilahnya itu melakukan membuang uang kita dengan sembrono. Jadi yang kita atur dulu adalah hidup kita. Kita atur ke dalam dulu. Ya, ketika mezbah itu kita perbaiki, maka saya percaya kita pasti dimampukan Tuhan hidup di dalam segala keadaan. Kita pasti akan dimampukan. Dan saya jamin saudara, kehidupan orang percaya, kehidupan orang yang takut akan Tuhan, ketika mezbah itu didirikan, ketika mezbah itu saudara perhatikan, ketika mezbah itu saudara selalu berikan ukupan, ketika mezbah itu selalu saudara berikan pengorbanan untuk Tuhan, maka saya percaya Tuhan juga pasti akan memperhatikan saudara-saudara dan saya. Pagi hari ini pesan firman Tuhan, ya, tidak banyak saudara, ya. Ayo setiap kita belum terlambat. Bagi setiap kita yang tidak punya mezbah doa, bagi setiap kita yang tidak punya mezbah yang diberikan sebagai ukupan tanda memberikan yang terbaik kepada Tuhan, mari pagi hari ini kita semua mengambil keputusan untuk kembali membuat mezbah, membangun mezbah yang dulu mungkin cuma satu atau 1 atau 2 menit saudara datang kepada Tuhan. Tetapi melalui kejadian ini Tuhan ingatkan setiap kita, mari kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Karena waktu yang begitu panjang yang Tuhan berikan buat setiap kita pakai untuk membangun mezbah, ya, di dalam setiap keluarga kita. Keluarga kita adalah keluarga yang dimau oleh Tuhan. Karena melalui keluarga ini sebetulnya berkat Tuhan akan dicurahkan. Karena di dalam kesatuan keluarga, ketika kita sama sehati, kita datang, kita membangun mezbah kepada Tuhan, maka di situ Tuhan akan memberkati kita. Ya, sekali lagi pesan firman Tuhan pagi hari ini saya tidak perpanjang, ya. Cuma saya ingatkan, setiap kita hendaklah memperhatikan rumah Tuhan dan memperbaiki mezbah yang rusak. Sebab pagi hari ini saya tahu mungkin setiap kita sudah ada mezbah, ya, untuk Tuhan. Tapi pagi hari Tuhan inginkan setiap kita untuk kembali lebih lagi memberikan korban yang lebih menyenangkan hati Tuhan. Ya, bagi saudara yang tidak punya mezbah, mulai hari ini saya mau kita bangun kembali, ya, kita bangun mezbah untuk Tuhan. Amin. Oleh sebab itu pesan firman Tuhan pagi hari ini, ya, mari kita sama-sama responi, ya saudara, ya. Sebagai penutup kita akan lihat di dalam Ulangan 12 ayat yang ke-7. Ulangan 12 ayat yang ke-7, ya. Ini mengatakan, di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Saudara kalau baca nanti mulai dari yang pertama, saudara akan tahu, ya, di mana mezbah itu harus dibangun. Karena di sanalah dikatakan kamu akan makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Ketika mezbah itu saudara bangun kembali, ada sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, ya, ada diceritakan di dalam ayat itu tadi. Saudara nanti baca di rumah, saya percaya saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan buat setiap kita, hendaklah sebagai orang-orang percaya saat ini jangan seperti bangsa Israel yang tidak memperhatikan rumah Tuhan dan tidak memperbaiki mezbah yang rusak.
pagi hari ini setiap kita mau melangkah untuk memperbaiki mezbah yang rusak. Kita mau bersama-sama, ya, kita mau datang lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya. Kita doakan bangsa dan negara, kita doakan rumah tangga kita doakan gereja kita doakan, ya, teman-teman kita doakan saudara-saudara kita, ya, melalui mezbah yang saudara perbaiki di dalam rumah tangga saudara, ya. Mau saudara? Oleh sebab itu pagi hari ini saya mau setiap kita, ya, meresponi firman Tuhan pagi hari ini. Dan saya percaya ketika mezbah itu kita bangun, ketika mezbah itu kita dirikan, ketika mezbah itu kita berikan persembahan, kita berikan ukupan yang menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan katakan, di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Ya, puji Tuhan, saya tidak perpanjang firman